Kali ini kita bakal ulas film berjudul Troy yang rilis pada tahun 2004 lalu. Diadaptasi dari sebuah buku tentang mitologi Yunani yang berjudul The Iliad of Homer. Dalam film ini, bangsa Troya harus menghadapi pertempuran hebat melawan bangsa Sparta yang dipicu alasan klasik seperti harta, tahta, wanita, dan omongan tetangga. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung masuk intro. ...3.200 tahun lalu, setelah puluhan tahun berperang, Agamemnon Raja Mycenae memaksa kerajaan Yunani ke dalam aliansi, dan hanya Thessaly yang belum ditundukkan. Adik Agamemnon, Menelaus, yang juga seorang raja Sparta, sudah lelah berperang, dan ia memilih berdamai dengan Troya, saingan terkuat kerajaan Yunani yang sedang bertumbuh. Achilles, prajurit terkuat yang pernah dilahirkan, berperang untuk pasukan Yunani, namun perlawanannya pada Agamemnon mengancam pecahnya aliansi yang rapuh itu. Dan film pun dimulai. Film dibuka dengan memperlihatkan dua kelompok pasukan, yaitu Sparta dan Thessaly yang sepertinya siap bertempur. Namun Agamemnon menyarankan cara lain untuk menyelesaikan pertikaian. Ia meminta masing-masing petarung terbaik mereka untuk beradu. Jika pasukan Sparta menang, Agamemnon akan memerintah kerajaan Thessaly, dan jika kalah, mereka akan pergi dengan damai. Raja Thessaly setuju dan langsung memanggil petarung terbaik mereka. Lalu saat Agamemnon memanggil Achilles, Achilles nampak masih tergeletak lemas setelah bertarung semalaman. Oh my God! Wow! Namun tak lama ia hadir di medan pertempuran dan dengan satu ayunan pedang, scene kemudian berpindah di mana dua pangeran Troya yaitu Hector dan Paris sedang menghadiri jamuan Raja Sparta sebagai bentuk perjanjian damai. Namun nampaknya di sana Paris tertarik dengan Ratu Helen yang merupakan istri dari Menelaus. Dan ternyata keduanya memang memiliki hubungan gelap. Kok beneran gelap, Min? Soalnya ini memang adegan yang biasa dilakukan gelap-gelapan. Ada. Hector sang kakak sempat memperingatkannya untuk tidak macam-macam dengan orang yang menguasai hampir seluruh pasukan Yunani. Lalu tiba hari di mana keduanya harus kembali ke kerajaan Troya. Namun di luar dugaan, Paris membawa Helen untuk ikut bersamanya. Hector sempat marah dan berniat mengembalikan Helen ke Sparta. Namun karena sang adik terus memohon, Hector menjadi tidak tega dan mengizinkannya membawa Helen. Menelaus yang mengetahui istrinya dicuri oleh pria yang lebih tampan nampak kesal. Ia kemudian menemui sang kakak yaitu Raja Memnon untuk membantunya membawa Helen kembali agar harga diri kedua tua bangka ini tidak ternoda. Memnon yang memang tak memiliki niat berdamai memanfaatkan situasi tersebut untuk memulai perang. Ia meminta penasihatnya untuk mengumpulkan semua raja Yunani beserta seluruh pasukannya untuk menyerang Troya. Ia bahkan mengirim Raja Odysseus untuk membujuk Achilles yang dikenal tak mau patuh atau tunduk pada siapapun. Ia coba meyakinkan Achilles jika ini armada perang terbesar pasukan Yunani. Ia berharap Achilles mau bergabung dalam pertempuran, yang mungkin akan menjadi peperangan terbesar di muka bumi saat itu. Di Troya kembalinya Hector dan Paris disambut dengan meriah. Raja Troya juga menyambut Helen dengan tangan terbuka.
Sadar dengan ancaman yang akan segera datang, pasukan Troya mulai bersiap. Beberapa hari kemudian, ribuan kapal dan pasukan Yunani benar-benar tiba di Troya. Hektor juga mulai mempersenjatai seluruh pasukannya. Tanpa menunggu perintah, Achilles dan 50 orang pengikutnya memutuskan menjadi kelompok pertama yang mengamankan pantai. Hingga akhirnya pertempuran pembuka pun pecah. Usai menghadapi puluhan pasukan Troy, Achilles berhasil merebut kuil Apollo, tempat di mana pasukan Troy memuja dewa matahari, yang mereka anggap sebagai pelindung Troya. Namun tak lama Hektor dan pasukannya tiba. Di dalam kuil, satu persatu pasukannya berhasil dihabisi, hingga akhirnya hanya tersisa Hektor seorang diri. Saat itu, Achilles memintanya pergi, karena ia enggan membunuh Hektor tanpa disaksikan siapapun. Achilles sebenarnya sama sekali tak peduli dengan masalah Raja Memon. Ia hanya ingin namanya tercatat dalam buku sejarah, dan dieluk-elukan selama ribuan tahun. Usai pantai diamankan, ribuan kapal dan entah berapa banyak pasukan Yunani mulai memenuhi pantai Troya. Di hari pertama, pasukan Yunani memutuskan untuk beristirahat, begitu juga dengan Achilles dan pasukannya. Setibanya di tenda, Briseis yang merupakan sepupu Hektor sudah berada di sana. Ia tertangkap saat bersembunyi di dalam kuil. Briseis berkata jika dewa Apollo akan membalas mereka. Namun Achilles nampak tidak mempercayai hal-hal seperti itu. Ia kemudian melepas ikatan Briseis dan berkata jika Briseis tak perlu takut padanya. Di tempat lain, para raja sudah berkumpul untuk merayakan kemenangan. Begitu juga dengan Achilles. Saat itu Achilles dan Memon saling berdebat tentang nama siapa yang nantinya akan terukir di tembok Troya. Sampai kemudian Memon yang kesal membawa Briseis untuk mengancam. Namun berkatnya juga tak terjadi apapun antara kedua orang yang haus nama besar ini. Di balik tembok, Raja Troy mengkremasi pasukannya yang tewas di medan pertempuran. Para petinggi juga mulai berdebat. Glaucus, salah satu jenderal Troy, percaya jika tembok Troy tak akan bisa ditembus, dan seorang peramal meramalkan kemenangan besar bagi Troy. Hektor sempat kesal dengan keyakinan mereka akan kemenangan yang tidak berdasar. Sampai kemudian, Paris yang merasa bersalah memutuskan untuk berhadapan satu lawan satu dengan Menelaus, agar tak ada lagi pasukan Troy yang harus menjadi korban. Keesokan paginya seluruh pasukan Yunani mulai bersiap, kecuali Achilles yang enggan bertempur sebelum Raja Memon memohon langsung padanya. Patroclus yang merupakan sepupu Achilles yang belum pernah berperang, bersikeras ingin bertempur walau Achilles sudah menjelaskan, jika mereka yang pernah membunuh akan dihantui mimpi buruk sepanjang hidupnya. Di luar tembok, ribuan infanteri pasukan Troy telah bersiap. Tak lama Raja Memon beserta seluruh pasukan Yunani tiba di hadapan mereka.
Kini para raja dan kedua pangeran saling berhadapan. Raja Memon meminta Paris mengembalikan Helen, dan kerajaan Troya harus tunduk pada perintah Memon. Namun tawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh Hektor. Ia lebih sudi mati ketimbang tunduk pada Memon. Sampai kemudian, Paris melayangkan tantangannya pada Menelaus, dan siapapun pemenangnya berhak membawa Helen. First, you must give Helen back to my brother. Second, Troy must submit to my command. Fight our own battle. The winner takes Helen home. Tantangan pun diterima. Keduanya segera bersiap dan saling berhadapan. Paris yang belum pernah bertempur terlihat kesulitan menghadapi Menelaus. Lalu saat Paris nyaris tewas, ia malah merangkak seperti pengecut ke arah Hektor. Menelaus bersikeras akan tetap membunuhnya, dan yang terjadi